Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Desrian Effendi, Esos MPM selaku dosen mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Di sini saya Fitri Rahma Salsabila, NIM 21101019, ingin menjelaskan materi mengenai halaman 93 sampai dengan 99. Teori desentralisasi. Teori desentralisasi merupakan konsep dalam tata kelola publik yang pendekatannya sangat penting mendistribusikan ke dalam keputusan yang bertanggung jawab oleh pemerintah itu sendiri, yang memiliki tingkatan yang paling rendah dalam konsep hierarki pemerintah. Contohnya seperti pemerintah daerah atau otonomi daerah. Tujuan utama dari desentralisasi ini dilakukan untuk mencapai sejumlah manfaat. Seperti yang pertama itu, partisipasi masyarakat. Dalam mendekatkan keputusan dalam masyarakat sendiri, desentralisasi mungkin saja memerlukan partisipasi yang lebih besar dari warga dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, ada efisiensi. Dalam desentralisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam menyediakan layanan publik. Mengapa demikian? Hal itu karena keputusan itu dibuat lebih dekat dengan masalahnya. Yang ketiga itu ada akuntabilitas. Desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal ini terjadi karena pemerintah sendiri lebih dekat dengan masyarakat mereka yang mereka layani. Keempat, ada kepemilikan lokal. Masyarakat lokal lebih memiliki peran dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan ketika mereka memiliki peran yang aktif dalam pemerintahan lokal tersebut. Yang kelima, ada adaptasi terhadap kondisi lokal. Desentralisasi dapat memungkinkan pemerintah tersebut melakukannya lebih baik lagi dalam menyesuaikan program dan kebijakan yang telah terlaksana. Desentralisasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk komunikasi yang kurang efektif antara pemerintahan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi desentralisasi sendiri harus dipikirkan dengan matang dan dikelola dengan cermat. Maka, apabila implementasi desentralisasi tersebut berhasil, memerlukan perencanaan yang baik, seperti pembangunan kapasitas di tingkat daerah dan mekanisme kepengawasan yang efektif. Yang kelima itu ada teori partisipasi masyarakat. Pada konsep ini, pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akseptabilitas dan efektivitas program publik. Teori partisipasi masyarakat ini merupakan pendekatan tata kelola publik yang mengakui pentingnya melibatkan kepada masyarakat. Teori ini memiliki aspirasi yang luas dalam berbagai bidang. Teori ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu ada partisipasi aktif, yang dimana partisipasi aktif ini menekankan partisipatif yang aktif dan nyata. Kedua, teori diversitas. Teori ini mengakui pentingnya mempertimbangkan beragam perspektif, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang berbeda. Ketiga, kepemilikan lokal. Partisipasi masyarakat berusaha mencapai rasa kepemilikan lokal terhadap suatu program atau proyek. Keempat, ada transparansi dan informasi. Yang kelima, ada peningkatan akseptabilitas dan efektivitas. Yang keenam, prinsip rule of law atau aturan hukum. Pada konsep ini, menekankan pentingnya pemerintah beroperasi dalam rangka hukum yang kuat dan adil. Beberapa prinsip penting dalam rule of law atau aturan hukum. Yang pertama,
kekuasaan yang dibatasi. Yang kedua, hukum di atas semua orang. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan di mata hukum. 4. Kepatuhan terhadap prosedur hukum. Kelima, kepemilikan properti dan hak asasi manusia. 6. Ada independensi sistem peradilan. Prinsip rule of law ini memiliki landasan penting bagi negara hukum yang demokratis. Ketujuh, ada prinsip akuntabilitas. Dalam prinsip ini, menuntut pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah dibuat oleh mereka. Prinsip akuntabilitas ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama itu akuntabilitas keuangan, yang kedua akuntabilitas administrasi, ketiga akuntabilitas politik, keempat transparansi, kelima mekanisme pengawasan. Prinsip akuntabilitas ini merupakan prinsip kunci dalam menjaga integritas masyarakat di Indonesia tersebut. Yang ke-8 ada prinsip transparansi. Prinsip ini mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan mereka. Prinsip ini memiliki beberapa aspek yang penting. Yang pertama itu keterbukaan informasi, yang dimana pemerintah harus secara aktif memberikan akses kepada masyarakat untuk menginformasikan tentang kebijakan, program, dan keputusan mereka. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.